Apa yang akan terjadi jika seekor makhluk diberi semua yang diinginkannya? Bayangkan dunia tanpa predator, tanpa cuaca buruk, dengan persediaan makanan dan air tak ada habisnya. Di akhir tahun 60-an, John B. Calhoun membangun utopia tikus. Ia menciptakan Alam Semesta 25, kandang 9 kaki persegi yang dirancang sebagai surga. Alam Semesta 25 adalah kota untuk tikus. Kompartemen, kotak sarang, tempat makan besar, dispenser air yang tak pernah kering, suhu stabil, kandang dibersihkan teratur, semuanya tertutup rapat dari dunia luar. Eksperimen dimulai dengan 4 pasang tikus sehat, 8 perintis diperkenalkan ke rumah baru mereka. Mereka dilepaskan ke surga yang dirancang untuk kenyamanan. Beberapa bulan pertama tampak berhasil, populasi meningkat pesat setiap 5 hari. Ibu merawat anak dengan penuh perhatian, dunia ini tampak seperti zaman keemasan. Dari 8 menjadi 60, lalu ratusan, koloni berkembang pesat. Calhoun dan timnya mengamati dan mencatat setiap interaksi. Dari luar tampak harmoni sempurna, peran sosial sederhana dan efektif. Namun keberhasilan ini menabur benih kehancurannya. Penggandaan konstan mulai menekan ruang sosial. Surga itu semakin ramai. Meskipun ada makanan dan air, interaksi meningkat melampaui yang dapat ditangani. Wilayah yang mapan terus-menerus ditantang. Tikus jantan dominan menjadi stres. Generasi baru mencoba menantang, tapi tidak ada tempat untuk pergi. Ketika populasi mendekati ratusan, tanda-tanda keretakan sosial mulai muncul. Calhoun menyaksikan fase awal ini, sebuah zaman keemasan yang rapuh. Zaman keemasan berakhir sekitar hari ke-315. Dengan populasi melebihi 600, Alam Semesta 25 bukan lagi surga yang luas. Tetanan sosial terganggu, interaksi menjadi lebih kacau daripada normal. Perkelahian sering terjadi bukan hanya karena wilayah, tetapi karena frustrasi belaka. Tikus jantan dominan menjadi lelah dan tidak lagi dapat memenuhi peran mereka. Anak-anak mereka menjadi rentan, beberapa ibu menjadi cemas dan agresif. Beberapa betina mengabaikan tugas keibuan, bahkan menyerang anak lain. Sarang menjadi buruk, perawatan menurun, inti reproduksi mulai runtuh. Muncul kelompok terbuang, tikus jantan yang kalah berkumpul di tengah kandang, pasif dan apatis. Dan, yang cantik, tikus sehat tapi sosialnya steril, hidup terisolasi di tingkat atas. Kedua kelompok ini menggambarkan pembusukan sosial, apati di satu sisi, narsisme steril di sisi lain. Yang cantik menghabiskan waktu untuk makan, minum, dan merawat diri tanpa peran sosial. Tidak ada kelompok yang bereproduksi, sarang kosong, kelahiran menurun drastis. Tingkat kematian bayi meningkat, kehidupan generasi berikutnya terancam. Fase stagnasi menandai titik balik kritis. Perilaku kompleks yang menaungi kelangsungan punah, terjebak dalam lingkaran kekerasan, apati, dan narsisme, koloni mulai terdegradasi lebih cepat. Gerombolan tikus jantan yang terbuang meledak menjadi serangan secara berkala. Sarang diserbu, sarang dihancurkan, anak-anak dibunuh atau ditinggalkan. Populasi mencapai puncak, ini bukan tanda kekuatan, tapi puncak masyarakat yang sekarat. Menurut catatan, populasi sempat mencapai 2.200 tikus. Sejak puncak itu, populasi mulai menurun secara irreversibel. Makanan tetap melimpah, tetapi makna dan tujuan menghilang. Mereka hidup di dunia yang berlimpah, namun kelaparan akan tujuan dan koneksi sosial. Kandang yang dirancang sebagai surga menjadi neraka, bukan karena ancaman luar, tetapi kehancuran batin. Tatanan sosial hancur, siklus kelahiran putus dan kekerasan berulang meninggalkan kehampaan. Calhoun menyaksikan lubang perilaku ini dengan ketakutan yang tumbuh. Setelah puncak dan kekacauan, keheningan mulai menyelimuti Alam Semesta 25. Populasi menurun tajam, tikus yang tersisa larut dalam apati sosial. Generasi terakhir lahir tanpa contoh perilaku sosial normal. Mereka tidak belajar kawin atau merawat anak. Kotak sarang kosong, keterampilan reproduksi tak diturunkan, harapan pun menipis. Pada hari ke-600, konsepsi terakhir terjadi. Setelah itu, tidak ada kelahiran baru. Tikus terakhir mati pada 23 Mei 1973. Utopia berakhir dengan kepunahan total. Ketika Calhoun mengeluarkan beberapa yang cantik dan menempatkan mereka ke lingkungan normal, mereka tidak dapat berintegrasi. Kerusakan psikologis permanen, mereka telah kehilangan kapasitas sosial yang diperlukan. Kisah Universe 25 adalah perumpamaan. Masyarakat yang terlalu nyaman bisa kehilangan jiwa sosialnya. Ketika kita menghapus tantangan, kita mungkin menghapus tujuan, peran dan koneksi penting. Peran sosial, mengasuh, bekerja, berkontribusi, memberi kehidupan makna.
Tantangan dan tanggung jawab bukan beban, mereka adalah hal yang memberi kita tujuan. Tanpa itu, bahkan masyarakat yang sangat nyaman bisa runtuh ke dalam apati dan narsisme. Ini adalah pengingat, koneksi, tanggung jawab, dan tujuan memberi masyarakat kekuatan untuk bertahan. Alam semesta 25 berakhir sebagai kuburan. Sebuah peringatan sunyi bagi kita semua. Ju Calhoun, Universe 20. Pelajaran, tujuan, tantang dan peran sosial adalah inti kehidupan bersama.